Saya ini apa? Bukan penjahat permasalahan bapak. Soalnya bapak yang berhubungan dengan Khairul. Iya, saya berhubungan, bukan Iya. berhubungan apa? Kau sampai Pak Hairil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang kau maksud itu Pak Hairil? Pak Hairil ada masalah dengan warga. Masalahnya bagaimana? Mana saya tahu masalahnya. Makanya- Saya yang ditegur pengurus kompleks Makanya di sini. begini deh, kalau ada masalah begitu jangan semua orang dilibatkan. Bukan semua orang dilibatkan. Ini instruksi dari pengurus kompleks. Saya bekerja di sini. Saya mengikuti instruksi itu saya, Pak. Jadi bapak Jadi bisa. semua orang yang masuk di sini tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Sahabat Hairil Anas TV, video yang kita saksikan ini adalah video ketika saya kedatangan tamu dan dipersulit di gerbang kompleks oleh oknum anggota Senkom Mitra Polri yang sedang berjaga ketika itu. Ini menunjukkan alasan Senkom ini menghalangi tamu saya untuk berkunjung karena adanya instruksi dari pengurus kompleks. Tentu saja pengurus yang dia maksudkan adalah wakil imam di tingkat daerah, tingkat desa maupun tingkat kelompok yang memberikan instruksi kepada anggota Senkom itu untuk memantau, mengawasi setiap tamu yang akan berkunjung ke rumah saya ini. Kebetulan memang rumah saya ini berhadapan langsung dengan masjid kelompok. Jadi mereka merasa resah ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah ini karena khawatir kegiatan-kegiatan mereka terpantau. Maksudnya apa yang kau maksud itu Pak Hairil? Pak Hairil ada masalah dengan warga. Masalahnya bagaimana? Mana saya tahu masalahnya. Makanya- Saya yang ditegur pengurus kompleks Makanya di sini. begini deh, kalau ada masalah begitu jangan semua orang dilibatkan. Ketika mereka dikonfirmasi, mereka menyatakan bahwa tidak menghalang-halangi. Memang itu sudah peraturan yang ditetapkan oleh pengurus kompleks. Ya. Ketika tamu mempertanyakan apa masalahnya, ya si Senkom, kita memperhatikan bahwa si personil Senkom ini menjawab, Hairil ada masalah dengan penghuni kompleks. Ya. Masalah apa itu? Ya tentu saja masalah hijrahnya Hairil Anas. Si tamu saya sempat mempertanyakan kalau memang Hairil Anas memiliki masalah dengan warga kompleks, kenapa anggota Senkom yang ikut-ikut mempermasalahkan? Iya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya bekerja di situ menjaga keamanan? Ada sangkutan apa dirimu dengan Hairil Anas? Dengan Hairil Anas ini? Ya, di sini kita juga bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa antara Senkom, pengurus LDI, dan orang-orang kompleks ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, itu berbeda dengan kompleks-kompleks perumahan yang lain yang pengamanannya semata-mata hanya bertugas mengamankan wilayah, memperhatikan keluar masuknya tamu. Soal apa tujuannya tamu bukan urusannya penjaga gerbang. Ya. Tetapi seperti itulah kondisinya bahwa memang ya yang kebetulan rumah saya berhadapan dengan masjid kelompok, maka kalau ada tamu yang berkunjung ke rumah ini tentu dengan mudah bisa mendengarkan, menyimak suara-suara yang datang dari masjid tempat mereka berkegiatan. Pertanyaannya adalah kenapa tidak boleh disimak
bukankah pengajian itu kalau misalnya kegiatan ibadah ini, bukankah itu justru harus disebarkan, diperdengarkan supaya ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam kegiatan pengajian itu bisa terdengar kepada orang secara luas, baik yang ada di dalam, yang hadir di tempat pengajian itu maupun yang di luar yang tidak sempat menghadiri. Kan seharusnya seperti itu. Tetapi mereka, itulah bukti bahwa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang memang tidak boleh diketahui oleh halayak. Ya. Hanya untuk kalangan internal mereka saja. Dan ini juga membuktikan bahwa yang mereka ajarkan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, menyalahi sunnah, dan berselisih dengan yang dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Ada 14 pokok ajaran Islam jamaah LDII yang kesemuanya itu menyimpang dari syariat. Yang kalau diketahui oleh halayak, diketahui oleh kaum muslimin, maka bisa menimbulkan keresahan. Dan inilah yang menyebabkan tamu-tamu yang berkunjung ke rumah saya ini diawasi, dipantau. Apalagi di malam-malam pengajian. Nah, kadang-kadang tamu saya datang pas jadwal malam pengajian, malam Selasa dan malam Jumat. Mereka tidak tahu. Mereka datang hanya karena merasa ada keperluan. Tiba-tiba pulang dari tempat kerjanya, pulang dari kantor, ada sesuatu yang mereka mau bicarakan. Mereka datang. Jadi tidak jarang mereka, tamu saya itu datang malam hari. Bersamaan ketika ada jadwal pengajian di depan. Maka pada saat itulah anggota Sengkom ini yang berjaga gelisah setengah mati. Mereka bolak-balik memantau, mengintip tamu saya yang sedang berkunjung. Kenapa itu? Karena itu tadi ada pokok-pokok ajaran di dalam LD ini yang memang tidak boleh diketahui, tidak boleh didengarkan oleh orang-orang di luar kalangan mereka. Karena akibatnya fatal kalau kedengaran. Yang pertama, di dalam LD itu semua pengikutnya diajarkan dan didoktrin sebuah pemahaman takfir, bahwa orang-orang yang di luar kalangan mereka itu semuanya kafir dan najis. Bahkan orang tua sekalipun, orang tua mereka sekalipun kalau tidak bergabung di dalam kelompok LDI, tidak berbeat kepada imamnya, itu kafir dan najis. Itu yang pertama. Dan kalau ini kedengaran, tentu bisa menimbulkan keresahan. Yang kedua, kalau ada orang luar kelompok mereka yang melakukan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya itu dicuci dan dipel karena dianggap najis. Sering sekali saya kedatangan tamu, tiba waktu sholat mereka mau menyeberang sholat di masjid karena pas pintu saya ini berhadapan langsung dengan pintu masjid. Sehingga mereka mau ke sebelah untuk sholat. Saya katakan sebaiknya jangan. Lebih baik sholat di sini, di tempat saya ini, atau kalau mau keluar. Nanti pada saat pulang baru sholat. Karena ya kita ini dianggap najis oleh mereka. Ya, jangan sampai nanti Bapak tersinggung ketika keluar dari masjid, kembali ke sini, tiba-tiba kita menyaksikan pemandangan yang meresahkan. Mereka ramai-ramai mengepel lantai masjid yang ditempati Bapak tadi lewat dan sholat. Jadi sebaiknya jangan. Yang ketiga, warga LDI diwajibkan taat kepada amirnya, meskipun yang diperintahkan itu bertentangan dengan aturan Al-Rasul. Banyak sekali amalan-amalan di dalam LDI itu yang tidak berdalil, tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan bertentangan. Seperti misalnya kewajiban membayar persepuluhan, persenan bagi setiap jamaah setiap bulan. 10% dari penghasilan yang diperoleh dalam bulan itu harus dikeluarkan untuk diserahkan kepada imam. Dan itu wajib. Walaupun mereka membantah bahwa tidak pernah diwajibkan, itu sukarela, itu keikhlasan. Tetapi pada prakteknya, amalan persepuluhan itu wajib. Ketika ada jamaah yang tidak membayar bulan ini, maka bulan depan dia diwajibkan untuk membayar double, merapel bulan yang tidak dibayarkan sebelumnya. Atau ketika ada jamaah yang sudah 3 kali berturut-turut tidak menunaikan pembayaran persepuluhannya, persenannya, maka dia dinyatakan sudah tidak loyal lagi kepada keimaman. Ketaatannya sudah berkurang, kefahaman jamaahnya sudah berkurang. Bahkan terancam dinyatakan murtad, keluar dari jamaah. Ya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini ketika gelombang hijrah
terjadi ribuan pengikut LDI hijrah keluar dari sana, maka indikator yang dijadikan oleh keimaman untuk menilai jamaahnya masih loyal atau tidak, yakni dilihat dari ketertibannya membayar persepuluhan itu. Kalau masih rutin membayar, berarti dia masih loyal, kesetiaannya masih murni. Tetapi kalau sudah sering alpa membayar, maka ada tim deteksi dini untuk memantau apa penyebabnya dia berkurang pembayarannya. Apakah karena pekerjaannya? Kalau pekerjaannya masih stabil, penghasilannya, usahanya masih normal, tapi tiba-tiba pembayaran persenannya berkurang, maka dicurigai dia sudah berubah kepahaman, loyalitasnya sudah tidak full. Mungkin dia membayar itu hanya sekedar agar tidak ketahuan. Itu yang terjadi sekarang ini. Ada namanya tim deteksi dini yang personilnya itu terdiri dari imam kelompok, Senkom, Bolopendem, dan KU. Mereka dikerahkan untuk memperhatikan jemaahnya. Apalagi kalau sudah tidak membayar persepuluhan, sementara usahanya masih lancar, maka nyata dan jelas orang itu sudah tidak loyal lagi kepada keimaman. Segera nonaktifkan kalau dia punya jabatan di dalam kepengurusan. Segera suruh pindah kalau dia masih tinggal di rumah sabilillah milik LDI atau milik sabilillah mereka. Yang keempat, mati dalam keadaan belum berbaiat kepada imam LDI, maka dihukumi mati jahiliyah atau mati kafir. Luar biasa. Yang kelima, pemaknaan atau tafsir Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya boleh diterima dan diamalkan kalau itu keluar dari mulut amir atau disampaikan oleh para mubalik-mubaligh yang ditunjuk atau disahkan oleh keamiran. Walaupun dalil-dalil itu benar, walaupun pengertian makna Al-Quran hadis itu benar, sesuai dengan tafsirnya, sesuai dengan syarahnya, tetapi keluar dari ulama-ulama di luar, para asatis yang bukan LDI, maka itu haram untuk diikuti, tidak boleh didengarkan. Terkait dengan nomor 6, diperjelas kembali di poin ke-6 bahwa haram hukumnya mengaji Al-Quran dan Al-Hadis, bertolabul ilmi dari para asatis yang bukan dari kalangan LDI, walaupun yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran mereka ini diukur bukan benarnya sesuai dengan Quran hadis, tetapi apakah sudah ditaskihkan oleh keimaman. Walaupun itu benar, walaupun itu sesuai dengan Quran hadisnya, tetapi belum ditaskihkan, tidak keluar dari mulut keimaman, tidak melalui metode mangkul ala LDI, maka itu tidak boleh diikuti. Yang ketujuh, dosa bisa ditebus kepada sang imam besar LDI. Besaran tebusan tergantung dari besaran dosa yang dilakukan. Besaran dosa ditentukan pula oleh keamiran, bahwa dosa segini, takaran tebusannya segini. Dan tebusan itu dibayarkan pula kepada sang imam. Di sini kita melihat agama menjadi komoditas bisnis yang luar biasa, memberikan keuntungan kepada keimaman dan kroni-kroninya. 8. Warga LDI diwajibkan membayar infak, sedekah, dan zakat kepada amir. Selain kepada amir, hukumnya haram dan tidak ada pahalanya. Terkait dengan itu, yang ke-8 masih diperkuat lagi bahwa harta warga LDI yang telah diserahkan berupa zakat, infak, sedekah atau pembelaan itu tadi tidak boleh dipertanyakan untuk apa dan dibelanjakan kemana. Karena di dalam kalangan LDI ditegaskan bahwa harta jamaah adalah hak imam. Kapan imam menghendaki harta itu, maka jamaah harus menyerahkannya dengan ikhlas sukarela. Pengelolaan keuangan di dalam kalangan LDI sangat tidak transparan dan tidak akuntabel. Padahal agama Islam mengajarkan keikhlasan dan kejujuran. Ikhlas bagi yang memberikan dananya untuk dikelola, jujur bagi orang yang menjadi pengelola dana umat. Tapi itu tidak berlaku di dalam kalangan LDI.
10. Saat Idul Kurban. Pembagian daging kurban itu diberikan bukan mengikuti mustahik, tetapi semata-mata adalah tujuan untuk budi luhur, pencitraan. Daging kurban dibagikan kepada para pejabat yang justru mereka juga berkurban. Sehingga ini sebenarnya sebuah penghinaan kalau kita perhatikan. Menghina para pejabat. Para pejabat itu seperti Dan Ramil, Kapolsek, kepala kantor departemen agama, ketua MUI provinsi, ketua MUI kabupaten kota, mereka juga berkurban, tentu mereka berkurban. Dan tidak jarang di antara mereka itu berkurbannya 1 ekor sapi untuk seorang, tidak patungan. Berbeda dengan warga LDI yang berkurbannya ya patungan puluhan orang, untuk kambing ratusan orang, untuk sapi sekelompok. Lalu dibagi-bagi, diambillah bagian-bagian itu, disiapkan, disisihkan, lalu dibagi-bagikan kepada para pejabat. Praktek pelaksanaannya menyalahi sunnah, pembagian daging kurbannya pun ya menyalahi daripada niat. Niat bukan untuk berbagi kepada kaum duafa, tetapi justru untuk pencitraan semata. Jadi dari mana? Apakah pernah Nabi melakukan hal-hal seperti itu? Yang ke-12, pengikut LDI diharamkan menikah dengan orang-orang di luar kalangan LDI. Laki-laki LDI tidak boleh menikahi perempuan non-LDI. Begitu pula sebaliknya. Karena itu tadi, kefahaman takfir yang begitu kuat. Orang-orang di luar kalangan LDI adalah kafir dan najis. Sehingga tidak boleh saling menikah di antara mereka. 13. Perempuan LDI ketika bertamu ke rumah kerabat, keluarga yang bukan warga LDI sebaiknya memilih waktu-waktu saat dia sedang haid atau sedang kotor. Alasannya agar ketika tiba waktu sholat, si wanita ini tidak perlu repot-repot ikut sholat bersama kerabatnya itu atau keluarganya, atau bersama orang-orang yang tidak LDI. Yang kedua, agar tidak perlu lagi khawatir badan, pakaiannya terkena najis, karena memang dia sedang dalam keadaan najis atau kotor. Ini yang dimaksud dengan fatona. Cerdas, pintar, kreatif dalam berbitona. Fatona, betona, budi luhur. Ini salah satu penerapannya. Cerdas, kreatif dalam bertingkah laku untuk menutupi bitona rahasia dengan cara berpura-pura berbuat baik, budi luhur. Yang ke-14, kalau ada orang LDI yang bertamu ke rumah warga LDI, maka bekas tempat duduknya itu harus dicuci dan dipel karena najis. Ini bukan hoax, bukan fitnah. Ini fakta. Suatu waktu keluarga dari istri datang berkunjung dari daerah, datang berkunjung ke sini. Beberapa hari mereka menginap di tempat ini, di rumah ini. Ya, tentu mereka dalam keseharian, selama beri, tentu mereka berjalan-jalan keluar, duduk di tempat-tempat yang ada di luar rumah. Salah seorang dari kerabat duduk di salah satu tempat duduk di tepi jalan untuk melihat-lihat. Begitu keluarga ini masuk kembali ke rumah, maka datanglah orang menyiram tempat duduk itu tadi. Saya melihat itu ya tentu memahami bahwa oh ya mereka mencucinya karena baru saja diduduki oleh orang yang non-LDI. Beruntung kondisi itu, kejadian itu tidak dilihat oleh keluarga tadi karena sudah masuk ke dalam rumah. Ini merupakan penyaksian kami para mantan ini. Tentu yang kami sampaikan adalah sebuah fakta yang kami pernah saksikan, kami pernah lihat, bahkan kami pernah melakukannya ketika kefahaman kami sedang kuat-kuatnya itu. Sedang terpengaruh oleh sebuah doktrin yang disuntikkan itu. Karena doktrin ini, pemahaman ini, 14 pokok ajaran itu tadi itu sudah disuntikkan sejak kita masih kecil. Dan kemudian selanjutnya setelah doktrin ini masuk ke dalam jiwa, itu kami dihalangi untuk melihat, mendengar, menyimak penjelasan-penjelasan dari luar. Sehingga kami ini pada saat itu dan mereka-mereka yang masih ada di dalam, mereka tidak punya pembanding. Yang mereka pahami bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Beginilah cara menerapkan, mengamalkan ajaran Islam. Seiring dengan waktu, banyak di antara kami kemudian yang berpikir mencoba mengintip keluar
mencoba menyimak penjelasan-penjelasan dari para asatis yang kredibel, keilmuannya diakui, barulah mereka tersadar, barulah kami tersadar, dan banyak saudara-saudara kita yang tersadar bahwa oh ternyata pokok-pokok yang diajarkan selama ini itu salah, menyimpang, tidak seperti itu rupanya. Dan memang yang namanya pemahaman yang diajarkan dari kecil, kemudian tidak pernah mendengarkan ajaran-ajaran yang lain, maka itulah yang tertanam di dalam jiwa sanubari para warga LDI. Mereka yakin bahwa seperti itulah agama Islam. Begitulah yang sebenarnya. Kalau terlihat ada perbedaan, maka yang berbeda itulah yang salah. Mereka yang salah dan kita yang paling benar. Kepada sahabat yang sudah hijrah dari kelompok ini, mari tetap istiqomah. Dan satu hal yang penting kita lakukan sekarang ini adalah semakin memperbanyak ilmu, semakin memperluas wawasan, dan perbendaharaan ilmu agar supaya semakin ditambah. Tentunya dengan cara menghadiri kajian-kajian yang tersebar di mana-mana. Ada yang secara offline di sekitar kita, mudah dijangkau. Ada juga secara online, itu juga lebih mudah lagi melalui perangkat-perangkat yang kita miliki. Agar kita semakin mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menunjukkan pada kebenaran, dan mana yang menjerumuskan pada kebinasaan. Sekian celotehan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada masalah begitu jangan semua orang dilibatkan. Bukan semua orang dilibatkan. Ini instruksi dari pengurus kompleks. Saya bekerja dulu. Saya mengikuti instruksi itu saja, Pak. Cabut bayat! Cabut bayat! Cabut bayat! Cabut bayat!